Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini saya buat video ini, saya saat ini sedang berada di Singapura, lagi transit untuk balik pulang ke rumah, ke Tangerang. Teman-teman, di video kali ini saya tiba-tiba keingetan ingin share kepada teman-teman sesuatu, karena ada beberapa banyak pertanyaan juga yang masuk ke saya tentang suplementasi ya. Jadi di video kali ini saya ingin share ke teman-teman semua tentang beberapa hal supaya teman-teman tidak salah kaprah tentang suplementasi. Jadi pertama, suplementasi itu teman-teman berbeda dengan yang namanya obat ya. Jadi kalau obat memang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit atau menghilangkan gejala. Sedangkan kalau suplementasi itu ditujukan untuk sebenarnya untuk menjaga kesehatan ya. Jadi saya pun kemana-mana itu kalau misalnya traveling selalu nggak lupa membawa suplementasi saya yang tadi udah diminum sebagian ya. Jadi tinggal sebagian lagi. Nah, jadi suplementasi itu bukan hanya diminum saat kalau kita sakit. Jadi karena dia tujuan untuk menjaga kesehatan, jadi kita perlu juga untuk mengetahui apa yang kita butuhkan meskipun kita rasanya saat ini tuh sehat-sehat aja. Karena kalau saya pribadi menyadari butuh suplementasi karena saya menyadari makanan yang saya makan itu pastinya tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan mineral saya sehari-hari. Karena saya nggak bisa tuh makan segitu banyak sayuran gitu sampai 7 porsi sehari gitu dengan berbagai macam warna. Saya sadari itu, kemudian saya juga mungkin meskipun saya sudah memilih yang organik atau misalnya nggak selalu mungkin dapat yang organik ya, tapi pasti ada pestisida atau mungkin cara masaknya yang kurang tepat, jadi itu membuat kandungan vitamin dan mineral di dalamnya berkurang sehingga apa yang kita makan itu belum tentu bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari untuk menjaga supaya sel-sel tubuh kita bekerja dengan normal. Jadi makanya saya membutuhkan itu, kemudian saya juga menyadari bahwa kita hidup di dunia ini yang penuh polusi gitu ya pastinya, dan tentunya juga usia bertambah, faktor aging itu ada, organ-organ kita bertambah tua gitu, jadi kita butuh support. Nah, karena itu saya mengkonsumsinya pun dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi banyak teman-teman nih yang misalkan udah sakit baru bertanya suplemen apa yang bagus untuk saya gitu. Nah, sebaiknya dari sebelum sakit masih sehat itu udah memikirkan apakah memang kita butuh suplementasi. Kemudian yang tadi kedua, karena suplementasi itu bukan obat teman-teman, jadi ketika teman-teman mengalami suatu masalah kesehatan, jangan hanya berlarut-larut mengkonsumsi vitamin aja tanpa berobat ke dokter. Jadi udah sampai parah gitu ya, baru udah kayaknya udah parah banget baru datang ke dokter dan minta dokter untuk benerin dalam waktu sekejap. Nah, ini juga yang salah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami suatu masalah kesehatan, datanglah ke dokter, datanglah ke ahlinya, ke profesional ya, dan diperiksakan, jadi supaya diketahui dengan jelas masalahnya apa. Nah, baru kemudian, jadi di samping pengobatan, suplementasi itu bertujuan untuk jadi support proses penyembuhan supaya berjalan dengan baik dan lebih cepat, gitu ya. Jadi bukannya hanya minum suplemen aja terus nggak minum obat, nggak berobat ke dokter. Nah, itu nggak benar juga ya. Dan yang kemudian teman-teman, suplementasi itu pastinya butuh waktu untuk bekerja karena dia memperbaiki suplemen yang baik, suplemen yang benar itu akan membuat fungsi tubuh kita itu lebih baik, dan memperbaiki fungsi tubuh itu pastinya akan lebih lama kerjanya ya. Obat sendiri pun itu butuh waktu untuk kerja, jadi nggak kayak cabai abis dimakan langsung berasa pedes gitu. Nah, obat itu juga butuh waktu untuk bekerja, apalagi suplementasi. Jadi kadang-kadang orang tuh bilang ke saya, oh saya udah nggak konsumsi lagi karena misalnya 1 bulan nggak berasa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya suplementasi itu mungkin nggak terasa tuh 1 bulan itu apa yang terjadi dalam badan kita. Udah ada yang terjadi di dalam, cuma kitanya aja nggak berasa gitu kan, mungkin harus pakai pengukuran sesuatu gitu. Nah, jadi makanya perlu dikonsumsi secara rutin sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya. Nah, itu beberapa hal teman-teman tentang suplementasi. Saya harap ini bisa memberikan sedikit tambahan informasi untuk teman-teman semua supaya bisa mengkonsumsi suplementasi itu dengan cara yang lebih benar. Oke, terima kasih semua ya, bye-bye.